Haleluya adik-adik, hari ini ada kabar berkat loh. Apa tuh? Berkat kekuatan. Yuk kita simak bersama-sama. Ada 3 ciri orang yang kuat di dalam Tuhan. 1. Mampu mengatasi kegagalan. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi kegagalan. Selama adik-adik hidup, tentu adik-adik banyak mengalami tantangan, dan kalau adik-adik tidak berhati-hati, maka kita bisa jatuh dan mengalami kegagalan itu. Namun, apakah yang harus adik-adik lakukan bila mana mengalami kegagalan? Apakah kita akan semakin terperosok? Ataukah kita akan segera bangkit dari kegagalan itu? Kalau adik-adik memperhatikan tokoh Alkitab, mereka adalah orang-orang yang pernah mengalami kegagalan. Abraham, Musa, Daud, dan Petrus pernah gagal. Bahkan Petrus pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Ingat kan adik-adik? Namun, mereka adalah orang-orang yang tidak terbenam dalam kegagalan dan meraih kemenangan yang berasal dari Tuhan. Ada sebuah ungkapan yang berkata, juara sejati bukanlah orang yang tak pernah gagal, melainkan orang yang tak pernah berhenti berusaha mengulanginya dan pantang mundur. Thomas Alva Edison adalah orang yang sudah ribuan kali mengalami kegagalan ketika ingin menemukan bola lampu pijar. Namun, setelah ribuan kali gagal, ia berhasil menemukannya. Karena kegigihan dan keuletannya, ia mampu mengatasi masalah kegagalan. Bahkan kita merasakan terangnya lampu hingga saat ini kan adik-adik? 2. Mampu mengatasi keberhasilan. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi keberhasilan. Loh kak, keberhasilan kok diatasi? Iya, banyak orang yang mampu mengatasi kesulitan, namun tidak mampu memperlakukan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Artinya adik-adik, ada banyak orang kalau pada saat kesusahan, ia mencari Tuhan. Tetapi pada saat senang, ia menjadi sombong. Seperti kisah Uzia, 2 Tawarik 26 ayat 16. Diceritakan setelah Uzia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga melakukan hal yang merusak. Uzia berpaling dari Tuhan Allah. 3. Mampu mengatasi kepahitan. Orang yang kuat dalam Tuhan adalah orang yang mampu mengatasi kepahitan hati. Tidak ada orang yang suka dicela, dikritik, ataupun diejek. Namun, kalau itu semua adik-adik hadapi, terus adik-adik tidak menerima semua itu karena Yesus Kristus dibilang, sok rajin ibadah, dan sebagainya, sebetulnya adik-adik tidak layak bagi Yesus. Orang yang mudah tersinggung atau terluka perasaan bukanlah orang yang kuat di dalam Tuhan. Apalagi kalau anak sekolah minggu ingin jadi berkat, melayani di rumah, di sekolah, di lingkungan, dan di mana-mana saja. Kita harus tahan menerima kritikan, masukan, atau pendapat negatif dari orang lain. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Haleluya, amin.